Definisi, audit pemasaran adalah pengujian yang komprehensif, sistematis, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, tujuan strategi dan aktivitas perusahaan atau unit bisnis untuk menentukan peluang dan area permasalahan yang terjadi, serta merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Tujuan dan pemasaran audit pemasaran. Tujuan utama audit pemasaran adalah untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman pemasaran yang dihadapi perusahaan dan merencanakan perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi ancaman tersebut. Manfaat audit pemasaran adalah hasil audit dapat memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja pemasaran perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan upaya pemasaran yang masih memerlukan perbaikan. Tipe audit pemasaran. Ada dua tipe audit pemasaran, yaitu audit fungsional atau vertikal, audit yang dilakukan terhadap beberapa aktivitas dari departemen pemasaran seperti periklanan atau penjualan, dan membuat analisis terhadap bagian-bagian yang diaudit tersebut. Audit menyeluruh atau horizontal, yang melakukan audit terhadap keseluruhan dari fungsi pemasaran perusahaan. Ruang lingkup dan tujuan audit. Audit pemasaran dapat mencakup 6 wilayah utama dalam pemasaran berikut. Yang pertama, audit lingkungan pemasaran, yang kedua audit strategi pemasaran, yang ketiga audit organisasi pemasaran, yang keempat audit sistem pemasaran, yang kelima audit produktivitas pemasaran, dan yang terakhir 6 audit fungsi pemasaran. Adapun tahapan-tahapan audit pemasaran, pada dasarnya pelaksanaan audit pemasaran bisa mengikuti tahapan audit secara umum, yaitu audit pendahuluan, review dan pengujian atas pengendalian manajemen perusahaan, yang ketiga audit lanjutan, yang keempat pelaporan. Proses manajemen pemasaran. Proses manajemen pemasaran merupakan proses menganalisis peluang-peluang pasar, memilih pasar sasaran, mengembangkan bauran pemasaran, dan mengelola usaha upaya pemasaran. Menentukan konsumen sasaran. Proses menentukan konsumen sasaran meliputi 3 tahapan penting, yaitu segmentasi pasar, penetapan pasar sasaran, penentuan posisi pasar. Mengembangkan bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah seperangkat variabel pemasaran yang dapat dikendalikan dan dapat dipadukan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan di dalam pasar sasaran. Keputusan bauran pemasaran meliputi keputusan terhadap 4 variabel penting dalam pemasaran yang dikenal sebagai 4P. Produk atau produk, harga atau price, tempat atau saluran distribusi, place, promosi atau promotion. Mengelola upaya pemasaran. Pengelolaan upaya pemasaran melibatkan 4 fungsi utama manajemen pemasaran, yaitu analisis pemasaran, perencanaan pemasaran, implementasi pemasaran, pengendalian pemasaran. Program kerja audit. Program audit dibuat untuk setiap tahapan audit sesuai dengan informasi yang ingin diperoleh pada setiap tahapan tersebut. Program kerja audit memuat beberapa pertanyaan penting untuk mendapatkan data atau informasi sesuai dengan tujuan audit yang telah ditetapkan. Lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran atau marketing environment terdiri atas pelaku dan kekuatan-kekuatan di luar pemasaran yang memengaruhi kemampuan pemasaran perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi yang berhasil dengan konsumen sasarannya. Lingkungan pemasaran terdiri atas 2 kelompok besar, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro. Lingkungan mikro terdiri atas kekuatan-kekuatan di sekitar perusahaan yang memengaruhi kemampuannya dalam melayani pelanggannya. Berikut adalah para pelaku utama dalam lingkungan mikro. Yang pertama, perusahaan, kedua pemasok, ketiga perantara pemasaran, yang keempat pelanggan, yang kelima pesaingan. Lingkungan makro merupakan kekuatan-kekuatan kemasyarakatan yang lebih luas yang memengaruhi segenap lingkungan mikro perusahaan dan keputusan-keputusan strategis pemasaran. Lingkungan makro meliputi yang pertama, lingkungan alam, lingkungan demografi, lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik, lingkungan budaya. Audit strategi pemasaran. Manajemen strategis didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi berbagai rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan.
Proses manajemen strategis terdiri atas 9 tugas penting yang meliputi: pertama, merumuskan misi perusahaan; yang kedua, mengembangkan profil perusahaan; ketiga, menilai lingkungan eksternal perusahaan; keempat, menganalisis opsi perusahaan; kelima, mengidentifikasikan opsi yang paling dikehendaki; keenam, memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum yang akan mencapai pilihan yang paling dikehendaki; ketujuh, mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek; yang kedelapan, mengimplementasikan pilihan strategi; 9. Mengevaluasi keberhasilan proses strategi. Audit sistem pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan pengambil keputusan pemasaran secara akurat dan tepat waktu. Sistem informasi pemasaran atau SIP berawal dan berakhir pada manajer pemasaran. Suatu informasi pemasaran yang bermanfaat memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, relevan; kedua, cukup; ketiga, kompeten; keempat, efisien. Sumber-sumber informasi. Informasi pemasaran dapat dikembangkan dari 3 sumber utama, yaitu yang pertama, catatan internal perusahaan; yang kedua, intelijen pemasaran; ketiga, riset pemasaran. Pemanfaatan dan kebutuhan informasi pemasaran. Manajer pemasaran harus secara optimal memanfaatkan informasi yang merupakan hasil dari sistem informasi pemasaran dalam pengambilan keputusannya. Pemanfaatan informasi secara optimal dalam pengambilan keputusan berarti manajemen telah memanfaatkan sistem informasi pemasaran yang dimiliki secara efektif dan efisien. Audit organisasi pemasaran. Pemasaran pada dasarnya adalah keseluruhan dari perusahaan karena pemenuhan kepuasan pelanggan adalah tanggung jawab keseluruhan bagian atau fungsi yang terdapat di perusahaan. Kesuksesan kinerja pemasaran perusahaan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi lebih pada kerjasama antar fungsi dan bagian yang membentuk suatu rangkaian rantai nilai dalam pencapaian tujuan perusahaan. Kinerja pemasaran perusahaan tergantung dari ketepatan program pemasaran dalam menerjemahkan berbagai kebutuhan pelanggan yang semakin berkembang dan mengimplementasi program pemasaran tersebut dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk menjadikan berbagai program pemasaran berjalan secara efektif dan efisien, organisasi pemasaran juga harus optimal, mampu mengkoordinasikan keempat dimensi aktivitas pemasaran, yaitu yang pertama fungsional, kedua geografis, ketiga produk, keempat pelanggan. Audit fungsi pemasaran. Audit fungsi pemasaran merupakan pengujian yang sistematis dan terdokumentasi terhadap bagaimana perusahaan menentukan bauran pemasaran dan apakah bauran pemasaran tersebut secara efektif dapat mencapai tujuan pemasaran dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Fungsi pemasaran melibatkan kebijakan penting dalam bauran pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran. Kebijakan tersebut meliputi yang pertama, kebijakan produk; kedua, kebijakan harga; ketiga, kebijakan promosi; yang keempat, kebijakan saluran distribusi. Kebijakan produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian pembelian, pemakaian atau konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. 3 tingkatan produk meliputi yang pertama, produk inti atau core product; yang kedua, produk aktual atau actual product; produk tambahan atau augmented product. Keputusan lini produk. Lini produk merupakan sekelompok produk yang berkaitan erat karena memiliki fungsi yang sama, dijual untuk kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui jenis-jenis outlet atau saluran distribusi yang sama, atau berada dalam rentang harga tertentu. Keputusan lini produk mencakup beberapa keputusan penting yang berkaitan dengan yang pertama, rentang lini produk; kedua, merentangkan lini produk; ketiga, mengisi lini produk; dan keempat, modernisasi lini produk; kelima, menetapkan tampilan lini produk. Keputusan bauran produk. Bauran produk merupakan sebuah himpunan lini produk dan barang-barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. 4 dimensi bauran produk meliputi yang pertama, keluasan; kedua, kepanjangan; ketiga, kedalaman; dan keempat, konsistensi. Untuk kebijakan harga. Harga adalah uang dibebankan untuk sebuah barang atau jasa atau jumlah nilai yang konsumen pertukarkan untuk mendapatkan manfaat dari memiliki atau memanfaatkan suatu barang atau jasa. Ada beberapa tujuan pemasaran yang berpengaruh terhadap kebijakan penetapan harga, di antaranya kelangsungan hidup produk, maksimasi laba saat ini, kepemimpinan pangsa pasar, serta ada tujuan-tujuan lain. Kebijakan saluran distribusi.
Saluran distribusi merupakan jaringan organisasi yang menghubungkan produsen dengan pengguna atau konsumen akhir. Fungsi penting yang dilaksanakan oleh saluran distribusi dalam arus pemasaran meliputi yang pertama informasi, kedua promosi, ketiga negosiasi, keempat pemesanan, kelima pembiayaan, keenam pengambilan resiko, ketujuh pemilikan fisik, kedelapan pembayaran, dan kesembilan hak milik. Keputusan mengenai bentuk saluran pemasaran. Keputusan mengenai bentuk saluran pemasaran melibatkan pertimbangan-pertimbangan penting tentang analisis kebutuhan pelanggan, penetapan tujuan saluran pemasaran, identifikasi alternatif saluran pemasaran utama, dan evaluasi alternatif saluran pemasaran utama. Kebijakan periklanan, promosi, dan publikasi. Perusahaan harus mengkomunikasikan produk dan pelayanan yang disediakan kepada pelanggan potensialnya, perantara, serta masyarakat umum untuk memberikan informasi yang tepat tentang manfaat dan keberadaan produk tersebut. Suatu bauran komunikasi pemasaran atau bauran promosi dapat terdiri atas kombinasi dari komponen bauran promosi berikut. Yang pertama, pengiklanan, kedua, pemasaran langsung, ketiga, promosi penjualan, keempat, hubungan masyarakat dan publisitas, dan yang terakhir, penjualan personal. Mengembangkan komunikasi efektif. Mengembangkan suatu bauran promosi yang efektif mencakup tahapan-tahapan penting berikut ini. Yang pertama, harus mengidentifikasi audiens sasaran. Kedua, menentukan tujuan komunikasi. Ketiga, merancang pesan. Kelima, memilih saluran komunikasi. Keenam, mengalokasikan total anggaran promosi. Ketujuh, memutuskan bauran promosi. Kedelapan, mengukur hasil promosi. Dan yang terakhir, mengelola dan mengkoordinasikan seluruh proses komunikasi pemasaran. Demikian presentasi dari kami. Ada yang ditanyakan?